Hari ini saya ingin sampaikan pesan firman Tuhan yang berbicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Taruh tangan kanan di dada semuanya Bapak Ibu. Sama-sama katakan dengan saya harus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Jemaat, duta Kristus, pendeta, gembala must be walk with Jesus. Harus, sama-sama katakan dengan saya, harus. Ada berapa banyak rumah tangga pada akhirnya hancur berantakan bukan karena nggak ada uang. Ada banyak suami meninggalkan istrinya bukan karena masakan istrinya kurang enak. Ada banyak istri meninggalkan suaminya, meninggalkan pernikahannya bukan karena suaminya kurang perkasa dalam segala aspek. Ada banyak bisnis hancur bukan karena pemilik perusahaannya itu tidak rajin, saudara. Saudara, ada banyak kekacauan demi kekacauan terjadi dalam hidup orang Kristen bukan karena Tuhannya nggak berkuasa. Tapi kita memilih untuk tidak berjalan bersama dengan Tuhan yang berkuasa. Amin. Selalu orang dunia, orang Kristen siapapun pasti mengetahui hal ini. Penyesalan selalu datang di kemudian hari. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Harusnya itu tidak terjadi. Makanya saudara yang sudah terlanjur beribadah di tempat ini atau coba-coba terus tertarik. Gereja ini tuh memang gereja sukacita, gereja mujizat, gereja care, doain, pokoknya full of blessing, abundance, kelimpahan dan lain sebagainya. Imani aja, terima aja saudara. Amin. Toh itu gak melanggar firman kok. Kalau ada orang-orang yang senang memang ngajarinnya kesusahan, pergumulan, pikul salib, biar aja mereka, kita enggak. Betul Bapak Ibu? Toh juga dari mimbar yang suci ini, semenjak saudara berjemaat bergereja di sini, tidak ada penghakiman kepada siapapun, gereja manapun. Kami fokus sama Tuhan, sama saudara jiwa-jiwa. Amin saudara. Nah, banyak kekacauan dalam hidup orang Kristen pada akhirnya bukan karena disebabkan suami istri gak sepakat. Sepele saudara. Karena tidak jalan sama Tuhan. Amin. Minggu lalu saya bilang, ini lainnya Tuhan nih Bapak Ibu. Christ in us. Sama-sama katakan dengan saya, Christ in us. Yesus di dalam saya. Nah, Yesus itu ada di dalam hidup Bapak Ibu loh. Ini bukan sugesti, ini kebenaran. Dia tinggal di dalam saudara dan saya. Amin. Makanya setuju saya, you never walk alone karena dia dwell in us, dia tinggal dalam kita, but we never realize about that. Kita gak pernah sadar tentang itu. Kita sadarnya saya sendiri, suami gak peduli, istri gak peduli, anak-anak lupa, keluarga gak peduli saya. But Jesus care for us. Setiap hari dia peduli. Dia ngerti saudara sakit, dia ngerti saudara pintunya sedang tertutup, dia ngerti jalan saudara lagi buntu. Oleh karenanya mari kita semua jalan di jalannya Tuhan. Supaya saudara dan saya, gereja ini, duta Kristus, pelayan Tuhan, enggak kecewa. Salib boleh tinggal kalung salib saudara, pendeta boleh tinggal pendeta. Kalau jalannya lainnya enggak sama Yesus pasti kecewa. Halo? Ada berapa banyak pelayan Tuhan yang dulunya melayani, hari ini gak melayani Tuhan lagi, kecewa. Karena dia hanya mengandalkan, I am the servant of God, I am the priest. Tapi lainnya beda nih, dengerin nih duta Kristus semuanya nih. Termasuk saya memilih ada di jalan Tuhan. Whatever the season, apapun seasonnya, apapun musimnya, aku mau jalan sama Tuhan. Karena aku tahu ketika aku udah keluar dari lainnya Tuhan, pasti yang pertama aku akan hidup dalam ketakutan. Setuju gak Bapak Ibu?
Waktu kita keluar dari Tuhan, waktu kita memilih untuk, oh saya rasa saya bisa, udah gak usah ajarin saya pintar dalam bisnis ini, saya pintar dalam bisnis itu. Tunggu tuh, muka 35 kayak 53 bakalan. Ngerti saudara? Ada berapa banyak orang Kristen pada akhirnya kecewa karena ditusuk dari belakang, diciak dari belakang, kejeblos salah ngambil keputusan. Terus nyalainnya Tuhan. Orang lainnya beda kok nyalainnya Tuhan. Tuhan kasih nomor dial call-nya plus 62. Oh kita kok ngambilnya plus 61. Ya beda saudara. Nah Tuhan mau menggiring semua domba-domba ini termasuk aku juga. Ayo kita jalannya sama Tuhan yuk. Kita jalannya sama Yesus yuk. Ada berapa banyak orang pintar pada akhirnya keblinger dan kecewa saudara. Ada berapa banyak orang kaya yang pada akhirnya kecewa juga saudara. Tapi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, meskipun dia gak punya apa-apa, lihatlah apapun badainya, apapun masalahnya, Tuhan menjadi penolongnya. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Hidup kita akan ada banyak cerita demi cerita bagaimana Tuhan itu menjadi Tuhan yang penuh dengan tanggung jawab, menolong kami, menolong kita. Di saat tidak ada jalan, Dia nyatakan jalannya untuk menolong kita. Amin. Tapi waktu kita merasa kita pintar, kita pandai, oh saya sanggup menyelesaikan ini, saya bisa jalani hidup ini, saya bisa urus perusahaan ini, saya bisa urus bisnis ini. Saudara, selalu saya katakan, rambut boleh sama hitam, darah boleh sama merah, hati manusia siapa yang tahu? Jangan-jangan kokomu yang menjobloskan kamu, jangan-jangan cicimu yang mengkhianati kamu, jangan-jangan opamu yang tusuk kamu dari belakang. Orang dunia percaya uang tidak pernah kenal saudara. Halo? Mari kita jalan di jalan Tuhan. Sebelum saudara setiap hari menatapi air mata di ujung sini, Tuhan sayang saudara. Tuhan gak mau saudara sia-sia hidupnya. Salah lain, jangan di sini, pindah ke sini. Amin. Praise the Lord. Kalau kita diberikan berkat sama Tuhan, modal yang cukup, kekayaan yang luar biasa, nama baik, popularitas dan lain sebagainya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Amin saudara. But jangan jalan di lain itu. Tetap jalan sama Tuhan. Saudara akan kaget. You akan berkelimpahan lebih daripada Ayub, lebih daripada Abraham, lebih daripada Ishak. Karena saudara tidak dituntun oleh Yahweh, Elohimnya Abraham, Ishak, Yakub, tapi saudara langsung dituntun oleh Yesua, oleh Yesus Kristus. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik beri nyawa bagi domba-dombanya. Artinya tidak sekalipun saudara akan ditinggalkan olehnya. Ada singa, dia yang akan melawan. Ada beruang, dia akan melawan. Amin. Karena dia gembala yang baik beri nyawanya bagi kita. Coba lihat firman saudara. Kejadian 6 ayat 9. Saudara tinggal lihat saja di screen. Dikatakan demikian. Inilah silsilah Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Ia tidak bercela di antara orang-orang yang hidup sezamannya dengannya. Saya highlight ini saudara di alinea terakhir. Nuh hidup berjalan dengan Tuhan. Amin. Saudara, orang yang jalan sama Tuhan sama orang yang gak jalan sama Tuhan sama-sama menghadapi COVID-19. Setuju gak? Nanti saudara, tahun depan kita udah ditunggu resesi global loh. Orang yang jalan sama Tuhan sama orang yang tidak jalan sama Tuhan akan ketemu resesi global. Tapi orang yang jalan sama Tuhan, dia Bapak Ibu Saudara menjadi VVIP. Very, very important person.
Dunia boleh bergoncang saudara. Orang yang jalan sama Yesus nggak akan dilepaskan. Sakitmu pasti akan Tuhan sembuhin. Saya jalan sama Pak Pri beberapa waktu yang lalu sering. Pastikan saya manusia biasa pasti makan ya saudara. Jauh sebelum sampai restoran Pak Pri telepon saya. Saudaraku, gayanya kan gitu kan. Saudaraku. Izin ya Pak. Saudaraku mau makan apa? Apa aja, nggak boleh pesen. Maunya apa? Aman. Daging apa aja saya makan Pak. Buncis boleh, apa boleh. Ini manusia yang terbatas loh. Mau berkati saya. Apalagi dia gembala tanpa batas. You rugi kalau gak jalan sama dia bos. Orang yang jalan sama Tuhan sama orang yang gak jalan sama Tuhan sama-sama pernah gagal gak? Pernah. Tapi kegagalan kita di tangan Tuhan akan diubahkan menjadi keberhasilan. Tangga-tangga berkat. Tapi orang yang gak jalan sama Tuhan, kegagalan adalah sebuah kesialan, kutuk dan akhir dari hidup perjuangannya. Tapi enggak buat anak-anak Tuhan. Amin. Siapa sih Daud? Daud orang biasa-biasa aja Bapak Ibu. Orang cuma ngangonin kambing 3 doang. Tapi jalannya sama Yahweh nenek moyangnya. Sama Yahwehnya Abraham saudara. Sama Tuhannya Abraham. Gak ditinggalin saudara. Siapa sih Yusuf? Kita udah baca sama-sama. Ini kan cepat tuh pada pinter-pinter sering baca Bible kan. Orang biasa. Tapi jalannya sama Tuhan yang luar biasa. Amin. Makanya sekali lagi terserah orang mau ngomong apa. Kalau gak jalan sama Tuhan rugi. Wong kita sakit, dia bilang sakit ya. Udah sembuh ya. Gak punya uang ya, aku pelihara ya. Mau bayar kontrakannya, tunggu waktuku bukan waktumu, pasti aku bayar. Utangmu banyak ya, aku yang akan urusin. Tunggu waktuku bukan waktumu. Nah kalau lainnya di sini siapa yang mau nolong? Jangankan orang lain, maaf, saudara pun. Ya ampun Bapak Ibu. Udah amat, emang itu urusan gue. Saya bener gak? Ianya jangan kayak kepahitan gitu, ya. Emang kurang ajar tuh cece gue tuh. Bahkan saudara kita pun gak mau tahu, lo mau bayar kontrakan kayak lo mau bayar cicilan. I don't care. Tapi Yesus peduli loh. Lainnya asal di sini nih saudara. Jalannya sama Tuhan. Itu jalannya sama Tuhan. Saudara, orang yang jalan sama Tuhan, ini bedanya nih. Telak. Kalau mau ada apa-apa di ujung, Tuhan pasti kasih tahu. Ini kalau nats ini saudara baca terus, ini manusia lagi mau dibantai sama Tuhan saudara. Mau dimatiin semuanya. Tiba-tiba ada satu orang yang baik, yang benar, yang hidupnya berkenan, yang jalan sama Tuhan. 17 Juli minggu lalu Tuhan sama kasih tahu saya gereja ini. Fair, after bulan Oktober badai resesi akan naik kemana-mana. Khususnya Asia. Orang yang jalan sama Tuhan ke depannya dikasih tahu. Bukannya dia sakti mandraguna, enggak, Tuhan sayang, Tuhan kasih tahu list ke depannya akan begini loh. Karena dia jalannya sama Tuhan. Amin. Amin saudara. Saya udah ngomong 17 Juli loh Bapak Ibu. Saya harap tanggal 21 Agustus minggu ketiga, saudara yang biasa di sore, ajak yang lain, selamatkan mereka semua. Karena resesi ini benar-benar saudara akan teriak-teriak, serius. Gereja boleh tinggal gereja, pendeta boleh tinggal pendeta. Yang membedakan kita, Tuhan di pihak kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ajak, Pak. Ini serius, Pak. Ini serius beneran. Saya selesai 17 tanggal 18 Juli saya lihat TV. Bill Gates udah ngomong resesi global. Siangnya saya lihat, waduh, langsung Sri Wahyuni Bapak Ibu Saudara Menteri Keuangan ya. Benar apa salah sih, saya jarang nonton TV. Indonesia kemungkinan akan ada terdampak ya. Saya udah deg-degan tapi saya ingat, orang yang dekat dengan Tuhan dilindungi Tuhan. Orang yang ada di lainnya Tuhan dilindungi Tuhan.
Makanya semua duta Kristus, pelayan Tuhan, para pendeta dengerin baik. Don't depend in your strength. Please. Please. Jalan sama Tuhan aja. Jalan sama Yesus aja. Kamu gak akan kecewa. Tapi anak saya gak sembuh-sembuh, pastor. Ya ampun. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan. Katakan, dan ku tenang di dalam. Tenang saudara, kalau lainnya lain Yesus, lainnya lain Elohim, tenang. Tapi kalau lainnya by our effort, by our strength, be careful saudara. Grace hanya tinggal anugerah. Kalau grace-nya, anugerahnya konyol, saudara juga akan konyol-konyolan di lain sini. Saudara, kalau pendeta saudara, kalau gembala saudara mau di jalan-jalan Yesus, saya rasa saudara terlalu konyol sih kalau berani jalan di sana. Amin. Saya lihat banyak orang yang jalan tanpa Yesus, ujungnya ngaco dan berantakan saudara. Tanpa Yesus kita mudah dikalahkan. Amin. Aduh, saya mau sama Yesus saudara. Sama-sama katakan dengan saya mau jalan sama Yesus. Jalan terus sama Yesus, ada masalah terus jalan sama Yesus, ada pergumulan terus jalan sama Yesus. Dia gak akan tinggalin om tante loh. Indah pada waktunya Tuhan, dia beresin semuanya loh. Dia bukan Tuhan berdusta. Dia bukan Tuhan sancipa. Ngerti sancipa? Itu loh dimsum. Grand dimsum ya ketawa semua. Udah pada lapar ya Bapak Ibu. Bugam udah beli pizza tuh. Boleh dibagiin Bugam semuanya. Sambil dengar khotbah kan, sambil makan, sambil jalan sama Tuhan Bapak Ibu. Gak apa-apa deg-degan, aduh besok gimana, sehat jantung saudara. Amin. Aduh besok mesti bayar utang gitu. Gak apa-apa. Orang kadang-kadang kalau saya bilang, aku 2 minggu ini jalan gak megang uang loh. Gak ada yang percaya saudara. Muka kayak gini, orang gak percaya saya gak punya uang. Tapi saya bilang, aduh Tuhan. Tapi gak apa-apa, aku happy. Yang penting aku sama Tuhan. Udah biasa, besok gak ada, besoknya ada, besoknya berkelimpahan, besoknya gak ada lagi. Biasa, gak usah norak. Aduh bagaimana nih Tuhan, ini gimana nih? Gak usah sekarang kampung gitu loh, biasanya juga ada. Tapi tak setengah jam lagi gak ada lagi tuh barang. Bener gak? Ntar keponakan dicakar kucing. Harus bawa ke dokter nih 15 juta harus ganti kan. Padahal baru masuk jigotiao. Tinggal 5 juta tinggal gotiao. Yang penting jalannya sama Tuhan gitu loh. Kadang-kadang juga saya kalau lihat rekening tinggal 16 ribu, 22 ribu. Gak percaya Bapak Ibu Saudara. Gak mungkin lah Pak Pendeta, jangan ngomong kosong. Beneran. Serius. Tapi saya belajar. Kemarin-kemarin juga tiba-tiba ada gocap tiaw. Satiap tiaw. Pokoknya belakangnya kue tiaw gitu. Ada transferan masuk. Yang penting jalannya sama Tuhan gitu loh. Kalau jalannya sama Tuhan, dia paling tahu hari apa, kapan, jam berapa, uang itu cash, cair. Kenceng tuh aminnya tuh. Bener gak saudara? Karena saya selalu bilang, saya diajarin Tuhan gak selamanya Tuhan tolong kita pakai uang. Tuhan bisa tolong kita dengan menjamah hati yang punya kontrakan. Udah gak apa-apa Bu, kita tahu kalau lagi COVID, duit lagi susah. Yang penting jangan lama-lama bayarnya Bu ya. Oh makasih Bu, iya Bu kalau boleh telat sehari 1.000 lah Bu bunganya. Gitu. Kadang-kadang Tuhan pakai yang ini tambel yang ini tambel udah pakai dulu yang inilah ya. Ma, mi, pi. Nanti Tuhan pasti, memang Tuhan izinkan. Pokoknya dia punya banyak cara tolong kita.
Sepertinya nggak ada jalan keluar, sepertinya nggak ada pertolongan, sepertinya nggak ada pengharapan. Aduh, ini siapa yang kasih modal? Amin saudara. Jalan sama Tuhan. Saudara nggak akan dikecewakan. Bergantung sama Tuhan, saudara nggak akan dikecewakan. Amin saudara. Saya juga dalam menjalani menggembalakan gereja ini juga deg-degan tapi asik saudara. Itu bagaimana tuh gereja lo ya? Persembahan gak wajib, perpuluhan gak diajarin. Gimana bayar gedung? Gue kagak tahu. Deg-degan gak lo? Jangan tanya, udah pasti. Tapi gue jalannya sama Tuhan. Emang gue gak jalan sama Tuhan? Gue lebih lagi gitu loh. Kalau Tuhan di mana gue intilin terus. Karena tiap bulan ini kan ditagih gitu loh. Tapi gue percaya Tuhan pasti menolong. Ini saya dibawain apa sih, bekal ya? Udah ada aja nih Duta Kristus. Saya kira ada yang kasih saya besek. Mujizat percepatan berarti ya saudara ya. Lagi khotbah begini tiba-tiba nih nasi uduk, nih apa gitu, nih rendang gitu ya. Nih beras kilo. Ini minyak urapan. Ini air urapan. Jalan sama Tuhan. Tadi pagi ada seorang anak Tuhan namanya Bagas. Dari Salatiga, sono Jawa Tengah. Waktu telepon saya, Pastor saya tumor otak. Terus paru-paru saya juga ada tumornya. Ada. Selalu yang begitu-begitu deh Tuhan kasih. Kenapa sih yang gak sehat-sehat? Tuhan, jalanin sama aku. Bilang sama dia. Andelin aku, jalan sama aku. Tumor boleh tinggal tumor, mujizat on the way. Saudara, gak tunggu lama-lama, paru-parunya ada tumor. Besok harus dioperasi, sebelum dioperasi Tuhan cabut dulu tuh tumor. Hilang di paru-paru. Jalannya sama Tuhan. Gak ada pendeta sakti, Tuhan yang sakti ada. Amin. Saya bilang sama dia, kalaupun harus dioperasi, percayalah Tuhan bisa pakai tangan apapun. Termasuk ini nih perabotan yang dibawain segambreng-gambreng. Minyak urapan, air, pendeta, gereja, dokter, rumah sakit, suster. Dia bisa pakai manapun, obat-obatan, dia pakai. Amin saudara. Dioperasilah, batok kepalanya dibuka. Tapi kata dokter dia bilang begini, kalau dioperasin, Dek, kamu akan seperti maaf ya, anak Down syndrome. Alah, gitu. Gak mungkin, kemungkinan besar cacat. Saya bilang sama Bagas, hadapi gas, hadapi. Tangannya dipegang Tuhan. Tangan dokter dipegang Tuhan. Sekali kesetan, sekali bedelan, gak mungkin miss. Maju gas. Walaupun harus meja operasi. Harusnya sadar 4-8 jam. Ini 3 jam dia udah sadar. Biasanya orang habis diangkat, dioperasi, dia lupa. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Kayak orang keterbelakangan mental, maaf ya. Tapi sampai hari ini, dia tetap ingat istrinya, dia tetap ingat anaknya, dia ingat semuanya. Dan dia tidak keterbelakangan mental. Tadi pagi dia datang dari Salatiga naik kereta, jus yang depan. Jalan sama Tuhan ya. Hari ini mungkin, aduh kok belum sembuh benjolannya, tunggu. Dia paling tahu harinya, jamnya, waktunya, bulannya, tahunnya. Amin. Udah jangan kebanyakan ngeliatin rumput tetangga, Bapak Ibu Saudara tuh dia enak, dia kaya. Lu gak tahu depannya jurang, lu iriin lagi. Bener gak saudara? Kita kan kayak ngeliat tuh enak banget ya mama papanya Cila mesra. Lihat tuh sono tuh ada got tuh pengen nyemplung tuh dia. Karena GPS-nya gak ada. Gak jelas, terus juga yang directnya juga gak jelas. Kalau kita tuh kelasannya, kok lihat peladang belantara sih Tuhan? Kan Cinta Laura takut kegelapan. Malu sama Uban tante. Jalan lagi. Pasti Tuhan akan bawa kita ke padang rumput yang hijau. Air yang tenang.
Amin. Jalan sama Tuhan. Meskipun ada air mata. Karena seketika dia ubah air mata duka cita, air mata kekhawatiran berubah menjadi air mata sukacita. Oh, sekarang aku ngerti Tuhan, ternyata ini Tuhan maunya kayak gini. Amin. Amin saudaraku. Kalau saya pinjem Pak Pria. Amin saudaraku gitu kan. Amin saudara. Itu Dautoni ya. Saudara, jalan sama Tuhan ya. Semua sama-sama. Aku juga jalan sama Tuhan, kita semua jalan sama Tuhan. Bapak, Ibu, Om, Tante yang sedang sakit, jalan sama Tuhan. Amin. Karena baginya tidak ada yang mustahil. Pasti sehat. Pasti sembuh. Pasti ditolong. Taruh tangan kanan di dada seperti ini, sama-sama katakan dengan saya. Selama saya jalan sama Tuhan, belum semua. Selama saya jalan sama Yesus, saya pasti sehat. Saya pasti disembuhkan. Saya pasti ditolong. Saya pasti dipelihara. Saya pasti disertai. Saya pasti disediakan kemenangan. Saya pasti dibela. Saya pasti terima mujizat. Amin. Karena di sana Yesus berkata, pasti. Kalau lainnya surga, pasti. Yesus pasti tolong kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Bangkit berdiri Bapak Ibu.